Raharjo tumekaning tembe. Sepenggal doa yang disematkan para leluhur untuk desa Manisharjo. Desa ini terbentuk atas berbagai keragaman budaya dan agama. Karena kerukunan dalam keragaman yang ada, para leluhur bersepakat untuk membangun pemerintahan desa dengan nama Manisharjo. Leluhur desa percaya, di samping perbedaan yang ada, setiap daerah yang terkumpul menjadi desa Manisharjo masih memiliki paseduluran pepunden. Kalau kepengen jelasaken sak gaduh-gaduh kawula minangka tiyang sepuh wonten ing hasil cerita asal-usul Desa Manisharjo. Nah, ingkang dipun ngertosi utawi ingkang kula ngertosi terus terang kemawon rikala semanten manut dongengan mbah-mbah niku ingkang dados kampung sak Manisharjo ingkang riyin wonten Mbaan Sedran iki garise. Nah, Mbaan Sedran iki gandeng niki inggih rikala semanten keluarga termasuk ingkang sida wonten Punden Sedran, Punden Mbaan napa niku dados sedulur. Nah, kanthi menika terhubungan kalian ngantos dumugi sekaton Ngaribaya hubungan. Nah, rikala semanten sak sampunipun dados tunggal kepala desanipun Sedran terus dipun namaaken Manisharjo. Menapa sebabipun dipun namaaken Desa Manisharjo setunggal desa bumbungan ngantos dumugi Sedran awit kersanipun sedaya warga masyarakatipun ayem tentrem saged gesang sesarengan. Terdapat hal menarik tentang sistem kepemilikan tanah pada masa itu. Setiap orang dapat mengakui kepemilikan tanah hanya dengan memberikan tanda pada batas wilayah yang ada. Jika ditelisik lebih dalam mengenai sejarah kolonialisme di Ngawi, untuk menekan pengeluaran Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830, pemerintah kolonial Belanda membebaskan Bumi Putra dari pajak tanah dengan ganti petani harus menanam tanaman milik Belanda. Zaman biyen wong tani iki kon nandur rame sawahe kon nanduri rame, ora entuk ngrawati beras pari. Sistem pedesaan di Ngawi telah terbentuk atas pihak kolonial. Sistem pedesaan itu sendiri dari unit-unit kelompok tani yang mana membentuk suatu wilayah kecil yang akhirnya bergabung menjadi pedesaan. Pola ini juga yang terjadi di Desa Manisharjo, yang berawal dari kumpulan wilayah kecil yang tersebar menjadi satu. Kartoseno, yang tercatat sebagai kepala pemerintahan pertama Desa Manisharjo, diyakini sebagai salah satu pelopor lahirnya Desa Manisharjo. Tak terhenti di sini, upaya persatuan yang diharapkan oleh para leluhur desa juga tercetus dalam permainan tradisional sumbar garit. Sumbar garit berasal dari kata sumbar, yang berarti penentangan secara keras, dan garit artinya garis. Sehingga dapat diartikan sumbar garit adalah penentangan terhadap perbedaan. Permainan ini lahir sebagai bentuk kepedulian untuk membangun rasa kesatuan generasi muda tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya. Permainan ini biasanya dimainkan dengan melempar biji asem atau yang akrab disebut dengan klungsu pada garis yang sudah dibuat. Kemudian, pemain harus memberikan garis tengah pada klungsu yang berdekatan sebelum diselentik. Hal ini memiliki makna agar kita menghapuskan perbedaan sebelum akhirnya bersatu. Dengan luas 298,36 hektar yang terdiri dari 5 dusun, yakni Dusun Sedran, Dusun Baan,
Dusun Ngariboyo, Dusun Srikaton, dan Dusun Bombongan jadikan Manisharjo salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan potensi dan dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakatnya. Desa Manisharjo terpilih menjadi salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan. Harmoni alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan manusia dengan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Perekonomian mereka terpenuhi dengan berbagai cara. Mayoritas penduduk desa memanfaatkan kesuburan lahan untuk menanam padi, jagung, ketela, singkong, kacang, bawang merah, sayur, dan tanaman lainnya. Pengolahan hasil bumi dilakukan dengan cara tradisional hingga modern. Desa Manisharjo memiliki oven padi yang dapat menampung 8 ton padi. Padi yang telah kering dapat diselep menjadi beras dengan menggunakan selepan modern. Petani tidak perlu mengangkat padi pada mesin selep, melainkan mesin selep dapat mengambil sendiri padi yang langsung dapat dikupas menjadi beras. Jagung juga dapat dengan mudahnya dipisahkan dengan bonggolnya menggunakan mesin selep jagung. Sumber daya alam seperti bambu dijadikan kerajinan ikra, gedek, dan tenggo. Rumput dan ilalang dijadikan sebagai bahan pakan ternak sapi dan kambing. Selain itu, di Desa Manisharjo juga memiliki warga yang berprofesi sebagai peternak ayam petelur dan juga ayam pedaging. Perekonomian lain disokong dari kegiatan wirausaha masyarakat, seperti pembuatan roti, membuka usaha bengkel motor, bengkel las, warung, konter, pembuatan tas rajut, hingga pemanfaatan limbah kayu menjadi figura, hiasan rumah, dan tiang rumah dengan nilai seni tinggi. Selain potensi sumber daya alam yang mendukung, Desa Manisharjo juga masih memegang teguh warisan budaya leluhur dengan adanya paguyuban seni di desa. Pertunjukan kesenian selalu diadakan ketika peringatan hari-hari besar. Banyak warga yang tak lupa dengan tradisi nyadran setelah tanam padi dan tradisi medil ketika panen, sebagai wujud syukur masyarakat terhadap limpahan rezeki dari Sang Maha Pencipta. Desa ini juga dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai seperti akses jalan yang efektif, taman kanak-kanak, 4 sekolah dasar, Pamsimas, serta puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Besarnya potensi yang dimiliki desa tak terlepas dari campur tangan aparatur Desa Manisharjo sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Aparatur desa melakukan transparansi dana desa serta memberikan pelayanan sepenuh hati kepada seluruh warga. Manisharjo, nama yang cocok untuk menggambarkan keharmonisan dalam keragaman, kehidupan modern yang berdampingan dengan adat istiadat dan budaya, keragaman yang diselimuti kesejahteraan. Stop rokok ilegal. Rokok ilegal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sik. Ojo wani tuku rokok ilegal. Ya, ngerti ya?